Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Special Dialog pemirsa, dan masih bersama saya Ibu Susaning Tias yang akan mendiskusikan tentang revitalisasi nilai-nilai kebangsaan. Kita sudah jauh masuk terkait kebangsaan dan juga peranan intelijen. Saya sangat concern Bu Susan kalau bicara soal intelijen, kita punya Badan Intelijen Negara ya. Dan ini kan soal leadership ini sangat penting untuk menentukan skala prioritas atau fokus perhatian intelijen kita kemana. Bagaimana Anda melihat kondisi Badan Intelijen kita sekarang ini? Iya, Badan Intelijen Negara kita ini kan memang sangat penting ya. Memang keberadaannya itu suatu hal yang sangat dibutuhkan bagi kepala negara kita dalam membuat keputusan-keputusannya. Tetapi kan begini, di dalam intelijen itu sendiri karena itu berupa badan, maka itu terdiri dari orang-orang yang ada di dalamnya. Gabungan ya, dari yang bermacam-macam unsur begitu ya? Ya, maksudnya ada di situ ada ya orang-orang yang di anggotanya. Ini kita bicara SDM berarti ya? Berarti kita bicara SDM. Nah, itu harus diberi pelatihan maupun pendidikan yang mumpuni sehingga pendidikan intelijen maksud Anda? Ya, intelijen dan seluruhnya sehingga dapat mengetahui segala macam sektor. Kita kan bicara intelijen tidak bisa kita hanya bicara mengenai masalah spionase saja, tetapi telik sandi gitu. Telik sandi saja. Tetapi kan luas, kita juga bicara bagaimana cipta kondisi, bagaimana kita juga bisa masuk ke dalam satu ruang yang sangat asing dan lain sebagainya ya, dengan covert actionnya dan dengan segala perilaku-perilaku yang memang sedemikian rupa dibutuhkan dalam kegiatan intelijen itu sendiri. Jadi memang di sini itu penting sekali adanya pendidikan dan pelatihan. Menurut yang Anda mumpuni. sekarang ini fokus perhatian pada SDM ya? Satu itu SDM, ya dua tadi perangkat ya, perangkat IT dan lain sebagainya. Satu hal lagi adalah kepemimpinan. Nah, leadership ini. Saya sih berharap ya siapapun yang menjadi kepala BIN yang akan datang ini juga memiliki kepemimpinan yang baik dan pengetahuan. Pengetahuan itu bukan hanya pengetahuan mengenai ilmu intelijen saja, tetapi know-how mengenai Indonesia secara keseluruhan. Ini soal ngurus negara berarti? Iya, Ippolik Sosbud. Iya. Seorang kepala BIN itu tidak mudah karena dirinya akan menjadi mata dan telinga bagi end user yaitu presiden. Nah, bagaimana kalau infonya salah? Jadi kepala BIN ini harus menguasai apapun yang ada di dalam ruang lingkup Ippolik Sosbud. Itu tidak boleh satu pun tanggal dari pengamatannya. Sipil atau militer menurut Anda? Sipil atau militer tidak menjadi masalah. Yang penting kapasitasnya. Yang penting kapasitinya itu kapasitasnya itu seperti itu. Nah, satu hal lagi mengenai leadership. Ketika kita bicara leadership BIN, kita juga tidak bicara leadership negara. Nah, fungsi kontrol negara ini ada di tangan siapa? Presiden kan? Nah, presiden sendiri kan juga harus memahami berbagai hal. Karena beliau juga adalah sebagai pemegang keputusan negara. Di mana jatuh bangunnya negara ini ada di tangan dirinya. Oleh karenanya, tentu harus sebelum menerima masukan dari stafnya, dari menteri-menterinya dan lain sebagainya, tentu juga harus memiliki satu pengetahuan dasar yang mumpuni sehingga jangan sampai salah mengambil keputusan. Oleh karenanya leadership di negara ini adalah suatu keniscayaan, harus orang yang dipercaya oleh bangsa dan negara menjadi pemimpin negara ini memiliki satu kapasitas yang baik dalam mengelola negara, memahami Ippolik Sosbud itu. Karena apa? Kita bicara pertahanan, kita bicara penguatan alutsista, lalu kemudian penguatan IT di ranah intelijen. Nggak ada gunanya ketika ketahanan bangsa kita juga, ketahanan nasional, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, dan lain sebagainya, itu juga hanya gombal saja. Itu harus menjadi suatu hal yang utama. Betul. Sehingga ketika rakyat itu kenyang, tentram, merasa aman,
tidak ada begal di jalan dan Iya, sebagainya, beres kan itu semua. Iya. Dan lagi pula dalam penanganan hal-hal yang sifatnya hukum itu juga harus sedemikian rupa ditangani dengan baik ya, dalam arti kata baik. Hukum harus jadi panglima tentunya. Harus menjadi panglima. Iya. Tetapi jangan sampai persepsi itu menjadi hukum, bahaya sekali. Iya, iya. Yang kita lihat sekarang ini berkembang bahwa persepsi-persepsi dimainkan seolah itu adalah pasal hukum. Ini juga harus ada peran sentral dari intelijen kita gitu kan. Intelijen Nah, kalau kita. kapasitasnya tidak mumpuni ya nggak akan mampu gitu Nggak kan. akan mampu. Ya, artinya Betul. begini ya Bu Susan, kalau kualitas, kapasitas, dan memang kompetensi dari intelijen kita memang mumpuni, tentu hal-hal yang kita diskusikan sejak awal terkait dengan semakin berkurangnya nilai-nilai kebangsaan yang bisa mengikis kedaulatan wilayah atau NKRI itu akan bisa kita Dan rasa jaga. kebangsaan kita. Ini yang penting ya. Dan Ya. Anda setuju bahwa itu semua dimulai dari keluarga ya? Betul. Baik, Bu Susan terima kasih sudah Terima kasih, bersama Mas kami. 30 menit ini cukup berharga untuk kita juga berbagi pengalaman kepada pemirsa bahwa ternyata nilai-nilai kebangsaan itu bisa kita tumbuh kembangkan mulai dari nilai-nilai. dalam rumah kita. Baik, Bu Susan terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Sama-sama. Ya, baik pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam spesial dialog mengenai revitalisasi nilai-nilai kebangsaan. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Doni De Keiser mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.